Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ay in kuntum fi syakkin fi kauni jami'i rusuli basharan fas'alu ahlal ilmi minal umam kal yahud wan nasara wa sairi tawaif. Hal kana rusulul ladzina atauhum basharan aw malaikatan. Kalau seandainya kalian semua tidak percaya atau kalian semua ragu kepada kerasulan mereka karena mereka semua adalah dari kalangan manusia, maka fas'alu ahla dzikri, tanya saja kepada ahli zikir. Kalau di sini Syekh Wahbah Zuhaili menafsirkannya ay ahlal ilmi minal umam kal yahud wan nasara wasairi tawaif. Menafsirkannya ahli zikir di sini kepada ahli ilmu dari umat-umat sebelumnya seperti orang-orang Yahudi ataupun Nasrani atau ahli kitab, begitulah. Paham? Makanya Prof. Quraish Shihab mengartikan ahli zikir itu ahli kitab-kitab samawi. Karena tidak ada kitab-kitab lain yang dikatakan atau disebutkan sebagai zikri kecuali kitab-kitab samawi. Paham? Makanya inna anzalna ilaika dzikra, gitu kan. Al-Quran disebut sebagai zikr. Begitupun Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya yang merupakan kitab-kitab samawi. Makanya kitab-kitab samawi itu zikrun, gitulah. Apa? Zikrun, gitu. Dan statusnya bukan syi'run. Maka salah sekali kalau orang ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini puisi. Lah, kok puisi? Puisi dari mana? Padahal jelas di ayat lain, wa ma huwa biqauli syair wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, gitu kan. Jelas kan di ayat-ayat itu. Al-Quran ini bukan ucapan penyair, bukan ucapan atau bukanlah sebuah puisi, gitu loh. Dan bahkan Allah juga tidak mengajarkan Muhammad puisi, gitu. Jelas. In huwa illa zikrun. Paham? Al-Quran ini adalah zikrun, gitu loh. Paham? Merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah yang isinya sebagai pengingat agar manusia-manusia ini sadar, agar manusia-manusia ini sadar. Makanya dikatakan sebagai zikrun. Fas'alu ahla dzikri, tanya kepada orang-orang sebelum yang merupakan ahli ilmu, yang merupakan ahli zikir, ahli di dalam bidang-bidang atau kitab-kitab samawi, gitu. Tanya kepada ahli kitab, ahli Taurat, tanya kepada ahli Injil, tanya kepada ahli Zabur, apakah di antara mereka ada utusan yang diutus dari kalangan malaikat? Tidak ada, gitu. Nah, itu tafsir pertama dari surah Al-Anbiya ayat berapa? Ayat ke-7 dan ayat ke-8. Makanya wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am. Allah tidak menjadikan para utusan itu sebagai tubuh-tubuh yang tidak pernah makan. Tetap saja para rasul itu makan seperti halnya manusia biasa, makan, tetap makan. Dan kemudian wa ma kanu khalidin, dan kemudian mereka juga tidak abadi, mereka tetap saja wafat, gitu. Paham? Makanya jangan neko-neko pengen saya mah pengen, nggak mau kalau seandainya ada Rasulullah dari kalangan manusia. Jangan neko-neko. Justru karena Rasul itu diutus dari kalangan manusia, itu untuk dijadikan contoh. Nah, itu tafsir pertama dari surah Al-Anbiya ayat ke-7 dan ayat ke-8. Kemudian penjelasan kedua. Karena di sini ada ayat fas'alu ahla dzikri
in kuntum la ta'lamun. Ya. Yang artinya maka bertanyalah kepada ahli zikir. Dalam hal ini adalah ahli kitab atau ahli kitab-kitab samawi. Jika kalian semua tidak mengetahui, tanyakan kepada mereka. Maka di sini Syekh Wahbah Zuhaili dalam penjelasan fiqhul hayat awil ahkamnya menjelaskan bahwa inna su'ala ahlal ilmi wajibun. Sesungguhnya bertanya kepada ahlu ilmi itu wajib, atau kepada ahli zikri itu wajib. Maka dari itu wa'alal amah taqlidul ulama, wajib mengikuti para ulama atau para ahli ilmu. Wajib kita bertanya kepada ahlinya. Bahkan lebih khusus lagi dalam hal ini, ilmu agama ini kan bukan ilmu, yang namanya ilmu agama itu kan bukan apa ya, ilmu yang berdasarkan pendapat. Paham? Apalagi dikatakan sebagai pendapat pribadi. Sebab yang namanya agama itu wahyu. Kalau pendapat pribadi itu bukan wahyu. Paham? Makanya wajib bertanya kepada ahlinya. Makanya wajib bertanya kepada ahli zikri, ahli tentang wahyu-wahyu itu, kepada mereka yang ahli tentang penjelasan dari wahyu-wahyu tersebut. Kita wajib bertanya kepada mereka kalau tidak mengetahui. Makanya dalam hal ini, dalam beragama itu kita tidak bisa yang namanya membuat-buat atau mengarang-arang atau menerka-nerka. Menerka-nerka dengan pendapat pribadi. Tidak bisa kita menerka-nerka seperti itu. Makanya dalam agama itu menurut sebagian ulama wajib yang namanya sanad. Wajib ada yang namanya sanad. Artinya sanad itu apa? Sanad itu kalau secara logawi kan sandaran. Tapi secara istilah silsilah keilmuan gitu loh. Atau mata rantai keilmuan. Kenapa mata rantai keilmuan itu penting dalam agama Islam? Karena agama itu wahyu. Agama itu turun dari Allah kepada Rasul. Dan agama itu karena ini wahyu, tidak bisa kita berpendapat sembarangan tentang agama itu. Karena agama bukan pendapat pribadi. Kalau seandainya agama pendapat pribadi, untuk apa ada agama? Cukup saja selama ada akal. Itu kan sudah cukup gitu loh. Paham tidak? Ya. Makanya agama itu tidak bisa bersandarkan kepada pendapat pribadi. Wajib kita harus memiliki sanad. Kita harus memiliki sandaran keilmuan tentang agama Islam. Kenapa? Karena untuk menjalankan perintah ini salah satunya fas'alu ahla zikri. Itu pertama. Dan kedua, karena agama itu bukan pendapat pribadi. Jelaskanlah wong Rasul juga wa mayantiku anil hawa gitu kan. Rasul juga menyampaikan wahyu itu bukan dari berdasarkan keinginannya. Gak bisa Rasul itu apa istilahnya memikirkan tentang wahyu itu, gak bisa. Meskipun Rasul itu fatonah ya, tapi tidak bisa Rasul berpendapat secara pribadi dan mengatasnamakan ini adalah wahyu, tidak bisa.
Bahkan jelas di ayat berapa itu, ayat surah Al-Haqqah kalau tidak salah, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, gitu kan. Kalau seandainya Rasul buat atau mengada-ngada ucapan pada sebagian wahyu itu atas dasar nafsunya, atas dasar pendapatnya, la akhadna min hubil yamin, Allah akan menyiksa dia. Itulah. Jelas. Makanya dalam agama itu butuh sanad. Karena agama bukan pendapat pribadi. Cari sanadnya, tanya kepada ahlinya. Supaya apa? Supaya apa yang disampaikan dalam wahyu Allah itu, maksud yang sebenarnya itu terjaga. Makanya butuh sanad. Jangan mentang-mentang bisa bahasa Arab. Jangan mentang-mentang bisa bahasa Arab kemudian langsung menafsirkan ayat Al-Quran. Oh, ini maksudnya begini. Tidak bisa seperti itu. Makanya masyhur di kalangan para ulama ahli tafsir, ada satu riwayat, ada satu hadis riwayat Imam Tirmizi. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar, gitu kan. Barang siapa yang berkata atau barang siapa yang berkata tentang Al-Quran atau kepada sebagian ayat Al-Quran biro'ihi dengan pendapatnya, falyatabawa maq'adahu minan nar, itu sama saja dia sedang menyiapkan tempat menetapnya dari api neraka. Itu ancamannya kan berat itu. Makanya menjelaskan wahyu itu butuh sanad. Cari sanadnya, berguru kepada ahlinya, berguru kepada ahli dzikri, itulah. Berguru. Kenapa kita membutuhkan sanad? Karena pertama, agama itu bukan pendapat pribadi. Yang kedua, kenapa kita membutuhkan sanad? Karena jarak kita dengan sampai kepada Rasulullah itu, jarak kita sampai ke Rasulullah itu sudah sangat jauh, gitu loh. Masa hidup kita sampai masa hidup Rasulullah itu sudah berapa abad? Sudah hampir genap 15 abad kan? Faham? Faham kan? Kita itu bukan orang-orang yang bisa bertemu langsung, yang pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, bukan. Makanya jangan mentang-mentang oh qala Nabi, ceritakan ini hadis riwayat siapa, itu loh. Kenapa? Untuk mendeteksi apakah riwayat ini sahih atau tidak, gitu loh. Makanya diceritakan siapa perawinya, siapa sanadnya. Makanya Imam Bukhari itu sampai menseleksi ketat hadis-hadis Nabi itu demikian, dengan kritik sanad, gitu loh, dengan teknik kritik sanad, gitu loh, supaya menjaga jangan sampai ada ucapan-ucapan yang diakui ucapan Rasul padahal itu bukan ucapan Rasul, gitu loh. Makanya ada istilah kritik sanad. Imam Bukhari kan itu sanadnya sudah menseleksi hadis dari 600.000 hadis menjadi hanya berapa itu? 2.500 lebih hadis dalam Sahih Bukhari itu. Yang asal mulanya itu 600.000 hadis diseleksi dengan kritik sanad. Bahkan bukan hanya diseleksi dengan kritik sanad, bahkan dalam sebagian kitab, dalam sebagian riwayat, tidak ada satupun hadis yang ditulis dalam Sahih Bukhari kecuali Imam Bukhari itu telah melakukan istikharah dan mendapatkan isyarat tentang kesahihan hadis tersebut.
Bahkan gak main-main, istikharahnya juga di mana? Di tempat mustajab Makkatul Mukarramah. Sudah mah dikritik secara ilmiah, dibantu pula dengan proses, apa itu istilahnya, proses spiritual. Paham? Makanya agama itu butuh sanad. Kalau tidak ada sanad, nantinya orang-orang bisa menjelaskan Al-Quran dengan semaunya, gitu loh. Dan tidak sesuai dengan maksud yang sesungguhnya dari sumber asalnya. Paham? Makanya jangan sombong, saya tidak bermadhab kepada siapapun dan saya tidak mengkultuskan manusia. Jangan sombong berkata seperti itulah. Kamu siapa? Gitu loh. Punya sifat sombong sampai-sampai tidak mau bermadhab. Memang kamu pernah bertemu dengan Nabi? Memang kamu pernah bertemu dengan Rasul? Makanya bersanad itu penting, dan bermadhab itu juga penting karena ada di sana. Karena agama itu adalah bukan pendapat pribadi, gitu loh. Makanya butuh sanad. Jarak hidup kita sampai ke Rasul itu sudah terpaut hampir 15 abad. Nah, kita mau seenaknya menafsirkan Al-Quran. Bagaimana ceritanya? Makanya cari sanad, berguru gitu loh. Berguru kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri, berguru kepada ahlinya. Berguru kepada ahli di bidang-bidang kitab samawi itu. Termasuk kepada para ahli di bidang Al-Quran, berguru. Supaya apa? Supaya kita mengerti maksud yang utuh atau makna yang utuh yang disampaikan oleh Al-Quran itu, gitu loh. Jelas? Karena wahyu, agama itu kan wahyu dari Allah, gitu loh. Bacaannya dari Allah, maknanya dari Allah, bahkan penjelasannya juga dari Allah. Dan orang yang menerima langsung bacaan Al-Quran, makna Al-Quran, kemudian penjelasan tentang Al-Quran itu siapa? Rasul. Dan Rasul menyampaikannya kepada siapa? Sahabat. Nah, kita pernah hidup di zaman Rasul? Tidak. Jauh kita. Makanya sanad itu penting. Sanad dari ulama-ulama kita, kemudian ulama-ulama kita berguru kepada gurunya, guru mereka berguru kepada gurunya, kemudian sampai kepada tabi'un tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada para sahabat, kemudian sahabat sampai kepada Rasulullah. Makanya sanad itu penting. Makanya bagian ulama mengatakan bahwa umat Islam itu umat sanad. Bahkan sebagian ulama dia mengatakan walaulal isnad, gitu loh. Kalau seandainya tanpa sanad, akan banyak orang-orang man qala ma syaa, gitu istilahnya, gitu loh. Akan banyak orang-orang yang berkata dengan semaunya, gitu loh. Paham? Bahkan akan banyak orang-orang yang berkata dengan nafsu mereka, gitu. Makanya perlu sanad. Bahkan Abdullah bin Mubarak, kalau gak salah itu salah satu ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak mengatakan innal isnad minad-din, gitu. Jelas bahwa sanad itu dari bagian agama, bagian dari agama. Dan seandainya walaulal isnad laqala man syaa ma syaa, begitu. Sanad itu bagian dari agama, karena kalau seandainya tanpa sanad, orang-orang itu akan berkata semaunya. Yang padahal maksud Allah bukan seperti itu, dikatakan seperti itu. Nantinya akibatnya apa? Kalau seandainya mereka berbicara dengan pendapatnya sendiri dan mengatakan ini atas nama Allah, padahal maksud Allah bukan seperti itu. Hati-hati, ancamannya itu sama dengan apa yang dikatakan Allah kepada Nabi.
la akhadna minhu bil yamin. Hati-hati. Paham? Makanya berguru kepada ahlinya, biar tidak salah dalam menafsirkan ayat. Berguru pula kepada ahlinya, biar maksud yang disampaikan melalui wahyu itu benar, sebagaimana yang disampaikan oleh sumber aslinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jelas dalam sebagian keterangan al-ulama warathatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dalam kitab Mafatihus Sudur dijelaskan maksud pewaris para nabi itu kenapa? Bi asanida sholihah. Kenapa ulama dikatakan pewaris para nabi? Karena mereka memiliki sanad yang benar. Jadi maksudnya itu, maksud wahyu, maksud yang disampaikan wahyu dari Rasul sampai kita ini terjaga. Begitu. Makanya pentingnya sanad. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jelas. Tanya kepada ahlinya. Cari sanadnya. Jangan mentang-mentang bisa bahasa Arab kemudian langsung seenaknya menafsirkan Al-Quran. Tidak bisa seperti itu. Wah, kitab ini adalah ucapan Rasul. Mentang-mentang baca innahu laqaulu rasulin karim. Itu dari mana perkataan seperti itu? Sedangkan di ayat lain hatta yasma'a kalam Allah itu artinya apa? Makanya berguru. Paham sampai sana? Ya. Makanya fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada ahlinya, cari sanadnya. Saya berguru kepada guru saya Ki Haji Undang Ubaidillah Sukaguru. Ki Haji Undang Ubaidillah Sukaguru berguru kepada Ki Haji Hoer Afandi Manonjaya. Ki Haji Hoer Afandi Manonjaya berguru kepada Ki Haji Zainal Mustafa, dan kepada Ki Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Ki Haji Ahmad Sanusi Sukabumi berguru kepada Kiai Syuja'i atau Mama Kudang Tasikmalaya. Kiai Mama Syuja'i berguru kepada Syekh Holil Bangkalan. Syekh Holil Bangkalan berguru kepada Imam Nawawi. Syekh Imam Nawawi berguru kepada Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari berguru kepada Syekh Imam Asyatibi. Terus Syekh Imam Asyatibi berguru kepada gurunya sampai kepada Rasulullah. Jelaskan sanadnya. Makanya kita itu butuh sanad itu di sana agar maksud dari atas sampai bawah itu terjaga. Maksud sebenarnya yang disampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi itu sampai kepada kita itu terjaga. Makanya sanad atau mata rantai keilmuan atau silsilah keilmuan itu penting. Makanya rata-rata orang-orang yang tidak pernah berguru itu suka neko-neko, suka aneh-aneh. Ya kasusnya sama seperti halnya di Azaitun itu, salah satu pesantren di Indramayu. Itu gara-gara, saya yakin itu gara-gara dia tidak punya sanad. Makanya sering neko-neko. Makanya jelas, kalau orang-orang yang benar-benar punya sanad, otomatis mereka semua la yajtami'u ala dhalalah. Karena mereka punya sanad yang jelas. Ya. Kenapa kita harus punya sanad juga? Coba baca di Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di Al-Fatihah kan disebutkan kita itu harus meminta hidayah kepada Allah agar ditunjuki kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan lurus itu siapa? Jalan siapa?
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yakni jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jelas kan? Kita itu diperintah untuk memohon hidayah, memohon ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Sama Allah, redaksinya bukan siratallah gitu kan, tetapi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Paham? Kenapa? Sebab kita tidak pernah bertemu Allah langsung. Apakah kita langsung menerima wahyu dari Allah? Kan tidak. Makanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa siratal ladzina an'amta 'alaihim yang dimaksud di sana? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Begitu. Jadi jalan para nabi, jalan orang-orang yang membenarkan, kemudian para syuhada, para shalihin. Yang mereka semua itu mengikuti nabi, mengikuti para nabi. Tidak langsung dikatakan sebagai siratallah gitu loh. Sebab siapa kita gitu loh. Paham? Yang menerima langsung tentang siratal mustaqim itu, yang menerima langsung dari Allah itu hanya para nabi dan hanya para rasul. Betul loh. Kemudian siapa yang menerima Kemudian siapa yang menerima penjelasan dari nabi? Ya para siddiqin. Betul. Makanya sanad itu penting. Supaya apa? Supaya maksud yang sebenarnya dari setiap yang disampaikan dalam wahyu Allah itu tetap terjaga. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Makanya jangan gegabah dalam menafsirkan ayat atau menjelaskan ayat Al-Quran. Jangan gegabah. Tanya kepada para ulama. Makanya kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, kenapa ulama warasatul anbiya itu? Karena mereka itu yakhsyallah. Mereka itu takut kepada Allah. Sehingga karena mereka takut kepada Allah, yang pada akhirnya mereka juga akan takut kalau seandainya mereka menjelaskan tentang wahyu ini dengan cara yang salah, dengan penjelasan yang salah. Makanya mereka yakhsyallah. Faham? Makanya masyhur para ulama yang sebenarnya itu hati-hati. Bahkan kalau seandainya tidak mengetahui tentang satu permasalahan, mereka akan tawakuf terlebih dahulu dan tidak akan langsung menjawabnya karena mereka yakhsyallah. Faham sampai sana? Makanya pantas al ulama warasatul anbiya itu di sana. Karena ulama yang sebenarnya itu yakhsyallah. Makanya mereka tidak gegabah karena takut kepada Allah, maka pada akhirnya mereka pun pada akhirnya melaksanakan perintah fas'alu ahla dzikri. Karena mereka takut kepada Allah, maka mereka pun mencari tahu tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Begitu dong. Makanya sanad itu penting. Mata rantai ilmu agama itu penting supaya maksud dari atas sampai ke bawah itu tetap terjaga. Maksud yang sebenarnya dari wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi lalu sampai kepada kita ini terjaga. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Paham sampai sana? Jadi kesimpulannya ayat ini menyampaikan dua poin. Pertama, Allah membantah anggapan atau keinginan orang-orang yang tidak ingin beriman, yang menginginkan para rasul itu dari kalangan malaikat. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada ahli zikir, yakni ahli yang mengetahui tentang wahyu-wahyu Allah. Jika kita semua tidak mengetahui, kenapa kita harus bertanya kepada ahli zikir? Karena agar maksud yang sebenarnya dari wahyu Allah, atau maksud yang sebenarnya yang disampaikan melalui wahyu Allah itu terjaga sampai kita. Paham sampai sana? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wallahu a'lam bissawab.